Halo teman-teman, apa kabar? Kita bertemu kembali ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Diharapkan nanti dalam pembelajaran ini kita akan semakin memahami, menghayati, dan mendalami Yesus Kristus sebagai pejuang sempurna dalam keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian melalui pewartaannya tentang kerajaan Allah. Tapi sebelum memulai pembelajaran, teman-teman, kita ingatkan lagi ya supaya kita tetap menjaga kesehatan kita istirahat yang cukup ya, jangan begadang ya, jangan tidur larut malam. Kita istirahat yang cukup ya, makan makanan bergizi, jangan lupa berolahraga juga ya untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Dan kita juga harus memakai masker ya kalau kita bepergian supaya kita tetap menjaga diri kita dan juga orang lain. Dan yang paling penting juga kita harus tetap berpasrah diri kepada Tuhan untuk senantiasa melindungi kita, membebaskan kita dari segala mara bahaya dan selalu mendampingi kita dalam aktivitas kita, terutama dalam belajar hari ini. Nah, teman-teman, Yesus Kristus adalah pokok atau inti dari iman kita. Maka inti iman dari gereja ini kita timba dari Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus wartakan mengenai kerajaan Allah itu juga akan diwartakan, akan diteruskan sebagai pewartaan iman gereja. Maka melanjutkan perutusan Yesus Kristus adalah merupakan tugas pokok dari gereja, yaitu mewartakan kabar baik bagi kaum miskin, membebaskan yang tertawan, dan menyembuhkan yang terluka. Nah, ini merupakan pewartaan Yesus Kristus yang juga ingin juga diwartakan oleh gereja, oleh kita semua sebagai anggota gereja. Nanti kita juga akan belajar dari beberapa tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, gereja tidak hanya sekali lagi mengurus hal-hal rohani saja, tetapi terlibat dalam seluruh pergulatan hidup manusia ya. Gereja juga mengeluarkan yang sudah kita pelajari ya, ajaran sosial gereja yang membantu ya kehidupan manusia ya dalam menjalani kehidupan ini ya, terutama dalam menghayati nilai-nilai kerja, nilai-nilai keadilan ya yang akan kita pelajari juga hari ini. Nah, teman-teman, ya gereja ikut berusaha sekali lagi membangun kehidupan bersama yang jujur, yang adil dan yang benar. Inilah juga yang merupakan tugas dan perutusan untuk mewartakan, untuk meneruskan apa yang Yesus Kristus sendiri telah ajarkan. Maka iman Katolik sebetulnya tidak hanya cukup dengan berdoa, tetapi mesti juga tampak dalam perjuangan ya mewujudkan kehidupan sosial. Nah, ini juga sekali lagi yang menjadi tugas kita ya untuk mewujudkan bagaimana sih mewujudkan kehidupan sosial yang adil ya, yang benar ya, dimulai dari sejak sekarang tentunya ya. Kekuatan iman ya dalam tindakan cinta kasih serta keadilan dapat mengubah situasi ya dari yang situasi menjadi semakin mendekati cita-cita damai sejahtera sebagaimana diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka sekali lagi iman ya harus mewujud ya, harus diwujud nyatakan ya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan tindakan-tindakan kasih kita ya dapat menciptakan sebuah keadilan yang nantinya tetap akan menjadi menjadi dasar ya kalau ketika keadilan itu tercipta akan mengubah situasi menjadi damai sejahtera ya sebagaimana diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu pewartaan Yesus Kristus mengenai kerajaan Allah ya. Nanti juga akan kita lihat lebih dalam ya. Yesus Kristus mendorong agar orang kaya memiliki semangat solidaritas ya terhadap orang miskin dan menderita ya, dan suka membantu mereka dengan kekayaannya. Yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekedar derma, melainkan usaha nyata ya dari orang kaya untuk membebaskan orang dari kemiskinan dan penderitaan. Ini nanti ada hubungannya antara harta, antara uang dan kerajaan Allah. Nanti kita akan juga lihat ya teman-teman. Kemudian yang diwartakan Yesus juga, Yesus menolak setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Ya, menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, belas kasih dan cinta. Ya, dalam kerajaan Allah, kekuasaan, wewenang dan hukum melulu soal fungsional ya,
bisa digunakan, bisa difungsikan ya dalam karya pelayanan itu. Ya, jadi tidak digunakan untuk melakukan penindasan ya, dengan menafsirkan ya untuk kepentingan-kepentingan yang menindas orang. Nah, juga kita akan belajar ya nanti kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, yaitu kerajaan yang dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan ya, yang lebih rendah dan lebih tinggi ya. Setiap orang dicintai dan dihormati, bukan karena pendidikan, kekayaan, asal-usul ya, kekuasaan, status ya, keutamaan dan keberhasilan-keberhasilan lain, tetapi karena ia ya adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah, secitra dengan Allah, maka kerajaan Allah itu ditujukan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita belajar dari Paus Yohanes Paulus kedua, ya. Kita masih ingat ya, Paus Yohanes Paulus kedua ini ya wafat 2 April 2005 ya di Vatikan ya. Hampir seluruh pemimpin negara dan tokoh agama menyampaikan ucapan duka citanya. Karena apa? Memang terkesan dari tokoh ini ya. Semua mengungkapkan rasa hormat atas kebijaksanaan, keteladanan, kebapaan dari pemimpin umat Katolik sedunia ini. Ya, salah satu tokoh yang mengucapkan itu adalah Syekh Agung Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tanwali ya, yang menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sri Paus Yohanes Paulus kedua, seraya mengenangkan bahwa pemimpin umat Katolik sedunia itu telah mewariskan prinsip-prinsip dasar dialog antar agama. Ya, baginya mendiang Sri Paus Yohanes Paulus kedua telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dialog antar agama yang merupakan warisan pemikiran berharga bagi perdamaian umat manusia. Ya, pemimpin Universitas Islam tertua di dunia ini juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Sri Paus ya, dengan Paus Yohanes Paulus kedua dalam upaya-upaya dialog umat Katolik dan Islam. Nah, ini yang juga menjadi perhatian yang berkesan ya dari Syekh Agung dari Universitas Al-Azhar ini. Ya, Syekh ini memuji Sri Paus sebagai tokoh dunia yang ikhlas dan tabah memperjuangkan ya perdamaian antar umat beragama. Menurut Syekh ini ya, dunia membutuhkan keikhlasan dan kejujuran seorang pemimpin dalam memperjuangkan perdamaian dan kedamaian umat manusia. Ya, hidup dan karya Paus Yohanes Paulus kedua yang kini telah dinobatkan menjadi santo atau orang kudus ini, ya, tentu tidak lepas dari pribadi Yesus Kristus, ya, yang juga menjadi tokoh atau sentral iman kita. Dan ini juga harus mendarah daging dalam diri kita. Ya, Sri Paus atau Paus Yohanes Paulus kedua ini adalah salah satu contoh dari mereka yang sungguh-sungguh ya menghayati, mendalami, bukan hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Ya, iman harus betul-betul sekarang ini harus bisa diwujudkan. Nah, teman-teman, kalau kita belajar dari teks kitab suci ya, nah kita akan belajar dari beberapa teks yang nanti di dalamnya bisa memang betul menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian ya, yang harus diwujud nyatakan oleh kita ini oleh orang yang memang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, teman-teman, dari kitab suci Perjanjian Baru nanti kita akan melihat ya, bisa juga ditemukan di Injil Markus ya bab 2 ayat 27 ya, Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 25. Ini akan kita baca sama-sama nanti ya. Juga ada di Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 17 ya, di Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 4 dan di Injil Matius ya, di Injil Yohanes juga ada, di Injil Lukas juga ada. Ya, sekarang kita akan membaca salah satu teks ya yang disebutkan itu untuk kita bagaimana sih Tuhan Yesus betul-betul ingin memperjuangkan nilai-nilai ini. Ya, kita akan baca dari Injil Markus ya bab 10 ayat 1 sampai 25. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata,
Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu. Lalu orang itu berkata kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Teman-teman, ya, itu merupakan satu kutipan, ya, di mana Allah, di mana Yesus Kristus, ya, sungguh mewartakan bagaimana sih harta itu jangan melekat pada diri manusia, ya. Maka ini kita akan selanjutnya akan melihat ya beberapa nilai utama yang diwartakan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah. Yang pertama, itu ada kaitannya dengan uang dan harta. Bagaimana uang dan harta ini dikaitkan dengan kerajaan Allah? Ya, nafsu atau ambisi untuk mengumpulkan uang dan kekayaan agar agaknya bertentangan dengan usaha mencari kerajaan Allah. Ya, betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah seperti halnya seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, maksudnya adalah Yesus mendorong agar orang tidak terbelenggu oleh uang atau harta atau kekayaan. Ya, Yesus mendorong orang yang kaya memiliki semangat solidaritas ya terhadap yang miskin dan menderita dan suka membantu mereka dengan kekayaan mereka. Ya, yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekedar berderma, melainkan sekali lagi usaha nyata dari orang kaya untuk membebaskan orang yang miskin dari penderitaan. Ya, memang harta itu penting, ya, harta itu kita gunakan dalam kehidupan kita, tapi jangan kita melekat, ya, jangan harta itu menjadi segala-galanya. Dan yang kedua, soal kekuasaan dengan kerajaan Allah ini juga akan kita menjadi pokok pewartaan Yesus. Bagaimana sih kekuasaan itu ya dihubungkan dengan kerajaan Allah? Ya, memang pada para ahli Taurat ya, pada ahli kitab ya, orang-orang Farisi ya telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal seharusnya merupakan pelayanan. Ya, ini yang kemudian ya seolah-olah ya ketika orang berkuasa kemudian memberikan beban kepada orang lain. Ya, Yesus menolak juga setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, ya, belas kasih dan cinta. Ya, dalam kerajaan Allah kekuasaan wewenang dan hukum melulu harus bersifat fungsional, ya, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, ya, bukan untuk menindas tentunya. Ya, kemudian yang berikutnya, hubungan antara hormat, gengsi dan kerajaan Allah ini juga menjadi pokok pewartaan Yesus. Ya, sebenarnya siapa saja yang begitu lekat pada gengsi dan harga diri tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang dicanangkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan surga yang diwartakan dan dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan, ya, yang lebih rendah atau lebih tinggi. Ya, setiap orang akan dicintai dan dihormati, bukan karena pendidikannya, bukan karena kekayaan, atau bukan karena asal-usulnya, bukan karena kekuasaan yang dimiliki, atau bukan karena status atau keutamaan yang dimiliki, atau ya keberhasilan yang lain, tetapi karena ia adalah pribadi yang diciptakan secitra dengan Allah.
Jadi kehormatan, gengsi itu tidak ada hubungannya sama sekali tentang kerajaan Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan semuanya itu, karena semuanya itu sama di mata Allah. Karena setiap ciptaan adalah pribadi yang secitra dengan Allah. Nah, teman-teman, satu lagi, ini soal solidaritas dan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Jadi kerajaan Allah yang dilandasi solidaritas, ya, kerajaan Allah itu dilandasi oleh solidaritas yang mencakup semua umat manusia. Ya, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, solidaritas kelompok, ya, mengasihi orang yang mengasihi kamu bukanlah solidaritas menurut Yesus, ya. Solidaritas yang dikehendaki oleh Yesus adalah solidaritas terhadap semua orang tanpa memandang bulu, termasuk musuh. Ini yang juga mungkin menjadi hal yang berat bagi kita, bagi pengikut Kristus. Bagaimana kita harus mencintai musuh kita? Nah, itu tantangan kita, ya. Yesus juga mengatakan, kalau aku mencintai orang yang mencintai kita, ini apa bedanya dengan yang lain? Ya, kita harus sampai pada titik kita harus juga mencintai, ya, mendoakan musuh kita. Ya, ini menjadi nilai plus bagi kita, bagi pengikut Yesus yang bukan hanya manusia biasa, ya, bukan hanya orang yang hanya mencintai orang yang mencintai kita. Nah, teman-teman, itulah pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah, ya, yang memisahkan, ya, yang membedakan antara yang mencoba meluruskan bagaimana sih solidaritas, bagaimana sih kekayaan, bagaimana sih itu gengsi, bagaimanakah uang itu harus memang betul menjadi sarana bagi kita untuk menuju kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, saya kira cukup pembelajaran hari ini, ya. Saya harap pembelajaran kita bisa sampai pada titik bagaimana sih kita terinspirasi, ya, baik itu dari sentral iman kita yaitu Yesus Kristus dan dari tokoh-tokoh yang lain, ya, yang juga memang mengandalkan Yesus dalam kehidupan mereka dan bukan hanya mengatakan tetapi mewujud nyatakan, ya. Nah, hari ini kita akan menjawab 4 soal ini, ya. Saya minta ini juga bisa menjadi bahan kita untuk memperdalam pembelajaran kita. Yang pertama, jelaskan makna perjuangan tokoh-tokoh, ya, tertentu yang memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian sesuai dengan teladan Yesus. Nah, tadi kita sudah melihat sedikit, ya, dari Paus Yohanes Paulus kedua, ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat tokoh-tokoh yang lain, ya. Apa sih maknanya? Makna yang saya tanyakan, ya. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan apa peran Yesus dalam memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apa sih peranannya? Tadi yang di awal sudah saya jelaskan, ya, di awal tadi. Kemudian yang ketiga, jelaskan nilai utama dalam kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Ini baru saja, ya, saya jelaskan, ya, ada berkaitan dengan uang, ya, ada berkaitan dengan kekuasaan, ya, gengsi, dan solidaritas tadi, ya. Kemudian yang keempat, jelaskan apa ajaran dan upaya gereja mewujudkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, ya. Saya sudah jelaskan juga, ya, bahwa gereja mengajarkan supaya iman tidak hanya diucapkan tapi diwujud nyatakan, ya, dalam perbuatan kasih. Oke, teman-teman, sampai ketemu, ya, di pembelajaran berikutnya. Silakan kerjakan ini, ya, bisa dikirimkan kepada Bapak Ibu guru. Saya harap bahwa pembelajaran kita sungguh dapat membantu kita untuk benar-benar mendalami bagaimana Yesus memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, kejujuran, ya, sehingga mewujudkan masyarakat yang damai sejahtera. Demikian, teman-teman, pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Dan yang belum subscribe, ya, tolong subscribe, ya, supaya kita bisa terus mengikuti pembelajaran kita. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di halaman komentar, ya. Saya akan dengan senang hati memberikan penjelasan, ya, yang semoga saja sih menjawab. Nah, oke, teman-teman, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya, ya. Kita harus tetap sekali lagi menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap berpasrah diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus supaya kita selalu dilindungi, dibebaskan dari segala mara bahaya. Teman-teman, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya, ya. Bye-bye. God bless you.